mau datang. Jadi ini intinya Balak Surto ya? Balak Surto. Oke, karena banyak sekali TKI TKW yang bertanya ke kita, itu Balak Surto itu seperti apa? Tapi serunya gini Mas, Ya. selama di penjara, selama 7 bulan ya? 7 bulan. 7 bulan. Dia itu pulangnya bawa uang. Betul. Di penjara Dan kok bisa bawa uang? lagi, dapat hadiah kompensasi kebebasan. Ini Betul. dia mau kemana-mananya bebas. Ini heran, di penjara kok bisa dapat uang? Katakan di mana emas kamu simpan 250 gram? Kata saya nggak pernah nyimpan, saya nggak pernah ngambil. Iya. Di mana pembantu yang kamu ambil? Pembantu siapa? Aminah sama Rina. Loh, itu kan istri saya sama kakak saya. Ana hada mas'ul fi dunya wal akhirah ya ammi. Kata saya gitu. Ana hada nikah sah huwa min baba. Bahasa Indonesia ya. Jadi saya bilang sama itu di tahqiq pertama ya. Kalau di kita intel lah. Dia sampai ini. Kata saya jangan sampai mukul saya. Haram kamu mukul saya. Karena saya nggak salah kata saya. Saya ngebela kehormatan istri saya. Saya ngebela kehormatannya kakak saya. Kenapa saya kabur dan saya bawa keduanya? Karena mereka mau diperkosa. Dia nodongin pistol, kamu mau apa di sini? Saya bilang, saya cuma nunggu majikan saya. Talla igoma, talla ruksa. Talla istimar sayara katanya. Oh, sedangkan status Ilegal. ilegal. Oke. Nah, di situ saya cuma bilang saya mau tanajul ke ini. Kata pinta, bohong kamu katanya. Iya. Itulah warana. Nah, madam buka pintu, saya sudah mundur mas. Posisi mundur mobil itu di belakang polisi. Nah, saya mau ngambil tasnya madam tadinya itu supaya saya nggak dibawa, tapi tetap dibawa mas. Ah. Namanya Sulaiman dia ya, Durian. Saya dibawa, nyampe ke tempat sepi, dia tanya, saya mau tahu jawaban kamu yang jujur. Kamu masih mau kerja atau kamu ini minna-minna katanya. Iya, iya. Saya kerja, saya mau tanajul. Bohong kamu katanya. Nah, setelah itu singkat cerita saya dibawa ke Surtoh Apa nih? Di Junubia. Di mana itu? Kalau di kita Polsek ya, Oh iya. Oke. Polsek di sana. Di bundaran situ bendera. di bundaran bendera itu. ha. Di situ saya dibasma, bukan basma semua sih, cuman satu nih. Jret, keluar semua mas kasus saya. Di situ tercantum saya ngaburin 2 pembantu, Wah, iya ketahuan. ya, ngaburin 2 pembantu. Saya, walaupun saya nggak bilang iya saya nyuri, tapi saya akuin, saya ngaburin kakak saya sama istri saya kan. Nah, di situ tercantum lagi saya bawa emas 250 gram. Waduh. Di situ tercantum lagi saya itu ngambil uang 15.000 real. Kalau di kita udah 70 juta lah ya. Iya, iya. Di situ ada lagi tercantum saya katanya ngambil laptop, saya ngambil iPhone. Terus saya setelah berada di Jeddah minta transferan uang ke majikannya itu sebesar 25.000. Jadi ini ya, kalau kaburan nanti pas di Basma itu ketahuan. Ketahuan. Semua sistem-sistem kita. Kalau ada fitnah. Kasus-kasus, ya. Jadi kasus itu keluar semua. Ditanya sama polisi, ditahqiq kata orang sini, ditahqiq, Ya. diinterogasi gini. Saya tidak mengakui semua itu karena memang saya tidak melakukannya. Ya. Saya bilang, ya udah saya antar ke Gasim. Kata saya kan, saya tantang, saya antar ke Gasim. Namanya kita itu merasa nggak salah mas, jadi berani. Oh, berani aja. Ya, berani. Akhirnya saya dianterin ke Bani Malik. Itu yang gede sekarang itu. Surto di Bani Malik. Di situ saya 1 minggu. Setelah itu mau dibawa ke Gasim mas. Di perjalanan mubahis yang nganter saya itu, saya kan di borgol ya, kaki sama tangan di borgol. Saya dilepas. Ini dompet kamu? Suruh kabur. Ya, kata saya ini dompet saya. Iya. Ini dompet kamu? Lihat, uangnya ada nggak? Ini HP kamu? Ada nggak, lengkap nggak? Iya. Saya di Syarih Hira Al-Naim sini. Dia buka pintu. Fadol. Kelas. Kamu kerja aja. Kok jadi kayak gitu? Iya. Fadol. Ana maklum inta mai galtan. Polisi udah tahu ya, Ya. teknik. Jadi majikan polisi kayak itu bilang katanya kamu nggak salah. Kamu kalau ke sana percuma.
percuma kamu ke sana. Di Gasim itu semua orang Batu. Ada ini Muftaban katanya. Ayo. Gak usah ke sana kamu. Oke. Saya bilang lah, ana ma fi galtan. Ana ru ahsan. Hasan ana ibgo malum min galtan. Ana wala huwa. Lakin ana miya bil miya ma fi galtan. Ya udah, katanya kalau kamu maksa mau diantar ke Gasim, saya antar ke Gasim. Diantar. Nyampe ke bandara ya, di King Abdul Aziz Jeddah. Dia juga, sudah kamu jalan sana ke sana. Kamu kalau mau kabur, naik taksi aja nggak apa-apa katanya. Pergi aja. Saya nanti belakangan katanya. Saya masih nyiapin malap kamu katanya. Saya jalan. Saya sempat berpikir sih. Waktu itu yang saya ingat mau nelpon Pak Muhammad Jainuri. Saya di bandara itu. Wah ini kan saya kalau kabur kata saya. Saya baru kenal Mas sama ini Mas. Oh, baru kenal. Baru Kenalnya kenal. dari FM. Kenalnya sama Pak Muhammad Jainuri itu waktu di Reza FM. Reja FM. Oh, di Reza FM. Kita sering Zaman dulu kirim salam-salaman. ya. Aha. Ya kalau saya kira itu udah kenal dari kampung sekampung. Tidak. Oh, enggak. Tidak, Mas. Nah, habis itu saya diantar ke Gasim, proses sampai ke mahkamah segala macam. Saya divonis 2 bulan penjara. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat pejabat KJRI dan juga pejabat KBRI, di mana TKI kita itu kalau sudah di penjara itu sangat susah komunikasinya. Walaupun dari pihak si Jin sendiri sudah kirim email ke KBRI, Oh gitu. ya, bahwa nama si Fulan berada di sini, vonisnya sekian, tanggal keluarnya sekian. Nah, Ini, sebentar Pak Rapel, ini menarik juga sih untuk saya bahas lagi karena saya pengen tahu seperti apa keadaan di penjara di Arab Saudi dan seperti apa tuh syarat-syarat untuk peraturan untuk masuk ke penjara di Arab Saudi seperti itu. Gimana? gini Mas Hidayat, waktu itu kan saya selama proses masuk penjara itu dari Surtoh sini sampai ke Bani Malik sampai ke Gasim. Ya. Di Gasim saya diproses ditahgik. Ini mubahes, terus yang satu mungkin tukang pukul lah kalau di kita itu. Saya sempat ditarik ini Mas. Katakan di mana emas kamu simpan 250 gram? Kata saya nggak pernah nyimpan, saya nggak pernah ngambil. Ya. Di mana pembantu yang kamu ambil? Pembantu siapa? Aminah sama Rina. Loh, itu kan istri saya sama kakak saya. Ana hada mas'ul fi dunya wal akhirah ya ammi. Kata saya gitu. Ana hada nikah sah huwa min baba. Bahasa Indonesia ya. Jadi saya bilang sama itu ditahgik pertama ya. Kalau di kita intel lah. Dia sampai ini. Kata saya jangan sampai mukul saya. Haram kamu mukul saya. Karena saya nggak salah kata saya. Saya ngebela kehormatan istri saya. Saya ngebela kehormatannya kakak saya. Kenapa saya kabur dan saya bawa keduanya? Karena mereka mau diperkosa. Buktinya ada semuanya, Ya. kata saya. Terus saya sebagai laki-laki, di mana laki-laki itu bertanggung jawab kepada istri dan saudara perempuannya. Yang jelas saya bawa semuanya. Waktu di penjara Mas Rafael yang ngedampingi dari KBRI siapa? Kalau di penjara selama saya sidang tidak ada Mas. Tidak ada sama pendampingan. sekali. Oh. Tidak ada pendampingan. Jadi sendiri. Ya, padahal saya waktu sidang pertama sudah diminta. Katanya kan ditanya waktu saya mau dibawa itu di kantor amaliyat namanya kalau di sini ya. Itu di kantor untuk dari Sijin dari penjara mau dibawa ke mahkamah. Di situ ditanya, ya Sulaiman, kamu katanya nggak ada pendampingan atau terjemah atau bagaimana? Maafi katanya nggak ada. Oke. Terus gimana kamu nanti kalau sidang kalau nggak paham? Ya mau gimana lagi? Saya bukan nggak ngubungin. Saya sudah ngubungin ke KJRI. Dari KJRI dilempar lagi katanya paspor saya itu paspor bagian KBRI. Jadi saya dilempar ke KBRI. Riau. Oke. Di KBRI tidak ada penjara respon. berapa bulan? Sebetulnya saya waktu sidang ya, selama sidang itu saya 4 kali, 5 kali vonis. Karena saya menuntut itu majikan istri saya sudah datang, Tapi nggak datang-datang. tapi nggak datang. Oke. Karena
Karena saya mau nuntut juga tadinya, Mas. Kenapa saya mau nuntut? Kok bisa dia ngelaporin saya? Ada saya minta uang terus saya curi emas katanya. Makanya dia nggak mau datang. Jadi ini intinya Balak Surto ya? Balak Surto. Oke, karena banyak sekali TKI, TKW yang bertanya ke kita, itu Balak Surto itu seperti apa? Tapi serunya gini Mas, Ya. selama di penjara, selama 7 bulan ya? 7 bulan. 7 Ah. bulan. Dia itu pulangnya bawa uang. Betul. Di penjara Dan kok bisa hadiah bawa uang? lagi, dapat hadiah kompensasi kebebasan. Ini Betul. dia mau kemana-mananya bebas. Ini heran. Di penjara kok bisa dapat uang? Gimana? Begini, di penjara itu kalau penjara yang besar itu Mas di sini, Ya. itu ada 2 pilihan. Kita setelah mau masuk Ya. digundulin, dikasih top ya kan, top penjara itu. Oh, sampai masuk penjara pun harus pakai baju top. Pakai top Mas. Nggak boleh, ini celana jeans saya. Iya. Waktu itu saya cuma punya celana jeans 1 sama kaos 1. Iya. Kata saya, ya Ami Malis, mungkin ini saya bawa, kata saya. Jangan dibuang semuanya. Semua dibuang Mas. Oh, gitu. Tapi jin itu saya minta sampai ngemis-ngemis saya. Karena saya berpikir kalau saya mau dipulangin ke Indonesia gimana saya kalau pakai top. Makanya saya ngemis-ngemis diminta itu celana sama kaos itu. Akhirnya dikasih. Ya udah. Di situ banyak orang Saudi itu yang divonis sampai 50 tahun, sampai 70 tahun, sampai seumur hidup. Ada yang dipenggal juga, Mas. Ya. Jadi saya di sana ditanya, kamu mau ke Anjen Nabi wala fi Saudi? Katanya, kamu mau di penjara kumpul sama Saudi atau kumpul sama Anjen Nabi, pendatang? Oh, jadi di dalam penjara itu dipisah? Dipisah. Khusus Nabi, khusus Ah. Saudi. Saya ngelihat, aduh, di Anjen Nabi itu jorok, kotor, sering kelahi, rebutan makanan. Udah pernah ngelihat itu di dalam. Waktu masuk itu Anjen Nabi itu sebelah kanan saya. Ya. Itu tempatnya jorok banget, Mas. Sering kelahi di situ. Akhirnya saya pilih, saya mau kumpul sama Saudi aja. Anta lau ma Saudi katanya. Kamu bisa kerja? Kerja apa kata saya? Ada nanti. Ya udah, kita ke tempat Saudi. Saya dikumpulin sama mukhadarat. Orang-orang yang kasus narkoba gitu. 128 orang itu semua orang kasus mukhadarat, sabu-sabu. Ini pertama kali saya tahu, ternyata orang Saudi juga banyak kasus dengan kasus narkoba. Nah, Oke. saya masuk, mereka itu yang di dalam seolah-olah kita ini kaum laki-laki ngelihat cewek cantik baru datang. Kebayang nggak sama Mas Hidai? Iya sih. Ngeri Mas. Iya, kebayang. Jadi saya itu anggapannya mereka perempuan, cewek cantik saya itu. Karena satu, saya tuh tidak berjenggot. Iya. Kedua, saya mungkin kecil, jadi persangkaannya mereka tuh pasti dia mau gitu. Oke, Nah. Ini menarik untuk dibahas. Berantem. Akhirnya Mas Hidai, saya di situ masuk sampai 10 hari saya kerja, bikin teh, bikin gahwa setiap pagi, setiap sore itu saya bikin teh, bikin gahwa. Di dalam penjara? Di dalam penjara itu gajinya 350. Bikin teh, bikin gahwa. Terus saya ditugasin untuk jaga toko. Ada toko di sana. Kecil-kecilan. Iya. Coklat, Indomie gitu, Mas. Itu saya digaji 300. Masya Allah. Terus setiap ambar itu ada tempat musola, ada sholat, tempat sholat. Itu saya ngepel di situ, cleaning service di situ. Digaji 300. Ya. Wow, 650 tuh dapat. Iya. Saya dari cleaning service 300, jaga toko 300, ya. Terus untuk nyiapin gahwa sama makan itu saya 350. 950 Mas Hidai. Itu gaji saya. Di penjara bisa dapat gaji. Terus di penjara itu Masya Allah. kita disiapin mesin cuci, Mas. Mesin cuci, sabun, segala macem, molto itu ada. Masya Allah, itu untuk berapa orang? Untuk setiap ambar tuh ada. Orang Saudi yang di penjara, orang Saudi. Saya kumpul sama orang Saudi. Jadi orang Saudi itu memang kehidupannya itu malas, pengen kayak raja. Meskipun di penjara ya? Walaupun di penjara, mereka pegang ATM loh. Aneh Oh. enggak? Orang Saudi itu yang kumpul sama saya di penjara itu banyak uangnya. Saya pertamanya mendalami di sana itu apa yang bisa jadi duit. Nah, ternyata nyuci. Teman saya itu saya,
Terus Divanda Fitri itu orang Nepal, itu kasusnya narkoba, supir trailer, Divandra namanya. Ada Facebooknya sama saya berteman. Terus ada si Banggali lagi satu, 3 orang satu ambar itu. Itu nyuci saya kebagian 48 orang nyuci bajunya itu. Wow. Satu orang itu masih ada sekali pakai, satu top, satu vanilla, satu celana dalam, satu celana panjang, ya kan? Itu 10 real. Masya Allah. Kali Kali 48 Kali 48 setiap hari. setiap hari. Mereka itu Jadi di penjara intinya selalu bersih ya orang Saudi, Masya selalu Allah. bersih. Saya taunya Hanid itu dia di sana di penjara. Ternyata Hanid itu bencong. Hanid. Hanid Siapa itu Hanid? bencong. Oh, bahasa Badunya Hanid Arab Saudi itu Hanid itu ya bencong. Oke. Jadi di dalam itu Mas, ya begitulah. Gimana kalau di film-film penjara itu? Ya seperti itu. Siapa yang kuat ya mereka yang menguasai. Oh, iya. Kayak di film, berarti benar ya, film-film itu mengambil Benar. dari cerita di penjara. Itu sebetulnya menggambarkan cerita aslinya. Nah, Iya sih. di sana saya kerja nyuci segala macam ya. Saya itu Mas sempat sakit, muntah-muntah darah Nggak digoda nggak? karena saya stres. Nggak digoda nggak sama? Digoda. Sempat digoda Pak Zainuri. Saya pernah tidur ya karena saya kebagian di lantai atas, tidurnya itu kan kayak di tarhil gitu kan. Gimana, Ada nggak tahu sih. Maksudnya Ranjangnya ada ranjang ranjang dua dua. kan. Oke. Saya di atas. Iya. Nah, pas saya tidur di situ ada laki-laki itu gede mau memperkosa saya, Mas. Saya naik turun di situ, Mas Idai. Kebetulan